Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya diberikan kepada kelompok kita untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, kelompok 6, yaitu yang pertama ada Bu Feliana dari SMP Negeri 5 Bandung, yang kedua ada Pak Firdaus dari SMP Negeri 3 Kutasari, yang ketiga ada Pak Gali dari SMP 1 Margahayu, yang keempat ada saya sendiri Fitriwati dari SMP Negeri 4 Sabang, kemudian yang terakhir ada Bu Ferry dari SMP IT Albana Natar Lampung Selatan. Baiklah, sebentar lagi akan dipresentasikan oleh Ibu Feli untuk hasil kerja kelompok kami. Kepada Ibu Feli saya persilakan. Terima kasih atas waktunya Bu Fitriwati. Mungkin Pak Gali bisa di-sharekan tugasnya. Yang PPT-nya dulu, Bu. Ya, PPT-nya aja, Pak. Oke, Ibu dan Bapak sekalian, pada kegiatan BIMTEK di hari kedua ini, tugas kedua ini, kita akan membahas masalah tentang analisis data, di mana di sini ada sebuah kasus tentang sampah. Jadi, kita akan membuat tabungan sampah di sekolah, di mana tabungan ini nantinya akan merekod data-data pengumpulan sampah oleh anak-anak yang akan dikerjakan oleh bendahara di kelasnya masing-masing. Next, Pak. Ini penyusunnya ya, saya sendiri tadi sudah diperkenalkan, di skip aja. Nah, untuk deskripsi kasusnya, bisa kita baca di sini, siswa SMP Merdeka sudah dibiasakan memilah sampah di rumahnya masing-masing. Untuk mendanai kegiatan tutup tahun, para siswa SMP Merdeka bermaksud menabung sampah setiap hari Sabtu keempat selama 3 bulan berturut-turut. Para siswa membawa sampah dari rumah masing-masing, yang dibawa untuk ditabung adalah kardus bekas dan botol plastik saja. Bendahara akan mencatat sampah yang disetorkan setiap siswa. Setiap jenis sampah akan dicatat beratnya. Sampah yang terkumpul akan diambil oleh pengepul dan ditukar dengan uang sejumlah tertentu dengan ketentuan kertas kardus Rp3.000 dan botol plastik Rp2.500 per kilogram. Jadi di sini kasusnya adalah siswa membawa sampah, tapi sampahnya dibatasi hanya kardus dan botol plastik saja. Jadi di rumah sudah disiapkan, dan kegiatan ini berlangsung selama 3 bulan, disetorkan setiap hari Sabtu di minggu keempat. Di sini ada bendahara yang aktif untuk mencatat semua barang-barang atau sampah-sampah yang dibawa oleh masing-masing siswa di kelas tersebut. Berikutnya, Pak. Nah, selanjutnya siswa akan mendapatkan predikat berdasarkan jumlah tabungan yang dikumpulkan dengan ketentuan sebagai berikut. Jika tabungan siswa lebih besar daripada 500.000, maka dia akan mendapat predikat gold. Dan tabungan apabila, mungkin maaf ini salah ya, 200 sama dengan 200.000 sampai dengan 499.999, maka dia akan mendapatkan predikat silver. Dan tabungan siswa yang di bawah 200.000, maka dia akan mendapatkan predikat bronze. Nah, di sini tugas kita adalah membantu bendahara kelas untuk membuat sebuah aplikasi, di mana aplikasi tersebut bisa mencatat semua setoran yang akan disetorkan oleh siswa, sehingga dibuat secara komputasional atau secara runut dan rapi. Apa saja yang diperlukan di Excel-nya? Jadi di sini kita memerlukan rata-rata setiap jenis sampah yang dikumpulkan oleh seluruh siswa. Jadi kelas tersebut harus mempunyai data seluruh jenis sampah yang dikumpulkan oleh seluruh siswa di kelas tersebut. Kemudian jumlah tabungan setiap siswa. Jadi total dari uang yang dikumpulkan oleh seluruh siswa di kelas tersebut. Kemudian
predikatnya setiap siswa apakah bronze, gold, atau bronze sudah harus bisa secara otomatis. Kemudian harus bisa juga melihat tabungan siswa siapa yang paling banyak dan siswa siapa yang paling sedikit tabungannya. Dan yang terakhir adalah rata-rata dari tabungan tersebut. Nah, adapun tantangan lain, yaitu kita harus bisa membuat rekapitulasi jumlah siswa yang memiliki predikat gold, silver, dan bronze dengan menggunakan fungsi COUNT-IF. Nah, penyelesaiannya, hal yang pertama kita lakukan adalah kita akan membuat sampling untuk anak-anak mengumpulkan sampah di lembar kerja Excel. Kemudian kita akan menambahkan field-field di Excel sebagai berikut. Jadi nanti di Excel-nya kita akan menambahkan yang pertama adalah nomor, ada nama siswa, ada minggu keempat, bulan ke-1, minggu keempat, bulan kedua, minggu keempat, bulan ketiga. Karena di sini kita mengumpulkan selama 3 bulan, kemudian ada jenis sampah yang dikumpulkan setiap bulannya, berupa kertas, kardus, botol plastik dengan satuan per kilogram. Nah, kemudian field selanjutnya ada total. Di sini adalah total dari jumlah kardus dan botol plastik masing-masing siswa selama 3 bulan. Dan yang di sini adalah hasil penjualan. Jadi di sini jumlah total sudah dikalikan dengan rupiah per kilogram dari kertas dan botol plastik. Dan yang di sini adalah tabungan. Jadi di sini adalah jumlah uang yang dikumpulkan setiap siswa dari total sampah yang mereka kumpulkan. Dan yang terakhir adalah predikat yang dilihat berdasarkan jumlah tabungannya. Baik, berikut pembahasan rumus apa saja yang kita perlukan untuk menyelesaikan lembar kerja yang tadi kita sudah siapkan. Yang di sini, yang pertama, next Pak. Nah, jadi yang rumus yang kita gunakan di sini adalah rumus statistika dasar. Yang pertama adalah sum, menjumlahkan. Jadi, kita akan menghitung total dari sejumlah angka dalam rentang sel. Jadi, kita dapat menggunakan rumus sum dan range-nya berapa. Kemudian, karena tadi kita dicari rata-rata jumlah sampah yang dikumpulkan, maka kita akan menggunakan rata-rata atau mean, menghitung rata-rata dari sejumlah angka dalam rentang sel. Kita akan menggunakan rumus average dalam kurung nanti range atau sel mana yang akan kita pilih. Dan yang terakhir ada minimum dan maksimum. Di sini akan dipergunakan untuk mencari jumlah tabungan yang terbesar dan yang terkecil dari siswa yang ada di sheet tersebut. Di sini kita menggunakan rumus min untuk jumlah minimum dan max untuk jumlah tabungan terbesar siswa yang ada di sheet yang kita kerjakan tadi. Berikutnya, nah, karena kita tadi harus membuat peringkat atau predikat untuk masing-masing siswa, maka rumus lain yang kita pergunakan adalah rumus pengujian logika. Di sini kita akan menggunakan rumus if untuk tes logika. Jadi nanti kita akan melihat jika nilainya lebih dari ini, maka predikatnya ini. Jika nilainya di rentang segini, maka dia akan bernilai ini. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di sheet-nya. Kemudian yang terakhir adalah rumus COUNT-IF. Jadi rumus COUNT-IF ini dipergunakan untuk menghitung berapa kali sejumlah nilai atau kriteria tertentu muncul dalam rentang data tertentu. Jadi COUNT-IF ini akan kita pergunakan untuk mencari berapa jumlah siswa yang memiliki predikat gold, predikat silver, dan predikat bronze. Next, Pak. Nah, oke. Ini adalah hasil lembar kerja yang dibuat di Excel-nya. Boleh diganti saja, Pak. Nah, Ibu dan Bapak,
ini adalah tabel untuk sampling tabungan sampah di sekolahku. Seperti yang tadi sudah kita lihat ya, di sini ada nomor, kemudian ada nama siswa, ada jumlah masing-masing siswa mengumpulkan sampah dalam jumlah kilogram per minggu, per bulan, maaf, selama 3 bulan. Kemudian di sini adalah jumlah total dari sampah yang dikumpulkan oleh anak-anak tersebut. Dan yang ini adalah jumlah uang yang telah dikalikan berdasarkan harga per kilo dari kertas dan botol plastik yang dikumpulkan. Di sini masing-masing anak kita lihat ya sudah mengumpulkan berbagai berbeda-beda ya kilogramnya. Ini hanya data sampling saja, mungkin nanti kalau realnya kita bisa buat berdasarkan real. Jadi di sini kita hanya mencoba membuat untuk berapa sih kalau si anak ini mengumpulkan kilonya segini, anak ini rendah atau yang ini besar. Nah, di sini setelah kita mendapatkan jumlahnya masing-masing per minggu, kita harus mencari total jumlah kertas kardus tersebut. Nah, di sini bisa diklik di sininya. Nah, di sini kita bisa manual secara masing-masing diklik ya kertas kardusnya, kemudian minggu ke-1, minggu kedua, bulan ke-1, bulan kedua, dan bulan ketiga. Atau menggunakan sum. Boleh diganti, Pak, sama dengan sum, dipilih ininya, dipilih selnya. Ya, Bu. Udah. Oke, di enter ya, Pak, biar kelihatan jumlahnya. Nah, sama saja ya. Jadi kalau misalnya si siswa tersebut belum paham dengan statistik dasar yang sum tadi, boleh menggunakan secara manual, yaitu ditambahkan masing-masing sel, kemudian dijumlahkan seperti biasa. Nah, untuk logika yang tadi saya bilang, kita bisa menggunakan sum. Untuk berikutnya kita tinggal double klik saja atau di copy saja. Nah, yang berikutnya di sini adalah kita akan mencari jumlah uang yang didapatkan masing-masing siswa. Di sini kita tinggal diklik saja di selnya, kemudian kita, mohon maaf Pak, di ini Pak, diklik. Yang mana, Bu? Yang Jumlah? ini di kertasnya, karena kita akan mencari dulu jumlah uangnya. Nah, yang ini Pak, maaf, di kertas kardusnya. Oh ya. Nah, jadi di sini tinggal diklik jumlah dari kertas yang dikumpulkan dikali uang 3.000 per kilogram. Kita enter saja, maka akan keluar jumlah uangnya. Begitupun dengan botol plastik dilakukan hal yang sama. Untuk jumlah tabungannya, kita tinggal tambahkan saja pendapatan dari kertas, kardus, dan botol plastik. Di sini kita bisa manual ataupun dengan menggunakan rumus sum. Oke, berikutnya setelah kita mendapatkan semua jumlah uang yang didapat oleh seluruh siswa dalam kelas tersebut, kita akan membuat predikatnya. Di sini predikatnya seperti yang tadi saya bilang, kita akan menggunakan rumus logika yaitu if. Jadi boleh diklik ya. Jadi di sini if jika sel yang pertama ini lebih dari kurang dari 200.000, maka predikatnya bronze. Dan jika pendapatan dari sel M5 ini di antara kurang dari sama dengan 500.000, maka predikatnya silver. Dan yang terakhir, apabila M5 ini lebih besar daripada 500.000, maka dia akan mendapatkan predikat gold. Nah, setelah itu selesai, kita tinggal enter saja, maka predikat akan langsung keluar. Bisa kita lihat ya, di sini Abia ini mendapatkan jumlah tabungannya 320.000. 320.000 itu ada di antara rentang 200 sampai dengan 499.000. Maka dia akan mendapatkan predikat silver. Nah,
Ketika kita sudah membuat ini, kita tinggal enter saja, copy paste ke bawah. Di sini sudah terlihat bahwa semua siswa akan otomatis mendapatkan predikat tersebut. Dan tantangan yang terakhir adalah kita akan menghitung berapa jumlah siswa yang mendapatkan predikat gold, silver, dan bronze pada kelas tersebut. Nah, di sini kita lihat ya gold. Kita tinggal klik saja. Di sini rumusnya adalah sama dengan conif, kita tinggal pilih predikat, sel predikat, kemudian kita kasih gold, di enter saja. Jadi nanti dia akan membaca yang tulisannya gold atau tadi karakternya gold, variabelnya gold akan langsung terhitung secara otomatis. Untuk yang silver lakukan hal yang sama, tapi nanti variabelnya kita ganti dengan silver. Dan yang begitupun yang bronze kita lakukan hal yang sama, maka otomatis itu akan langsung keluar ada berapa jumlah bronze, silver, dan gold dalam kelas tersebut. Oke. Yang berikutnya, setelah kita mendapatkan predikat, jumlah predikat dari satu kelas ini dengan menggunakan rumus conif, kita akan mencari jumlah rata-rata sampah, banyaknya sampah yang dikumpulkan dari kelas tersebut. Nah, di sini kita tinggal simpan saja di sini pada sel ini, kemudian kita kasih rumus sama dengan average, dipilih sel yang akan kita cari rata-ratanya. Di sini adalah jumlah kardus, kertas kardus yang akan kita cari rata-ratanya dari awal sampai akhir. Kemudian kita tinggal pilih saja selnya. Setelah itu kita tinggal tutup, enter, maka akan keluar jumlah rata-ratanya. Lakukan hal yang sama untuk botol plastik ya. Di sini kita akan mencari juga sama ya jumlah rata-rata dari botol plastik yang didapatkan dari kelas tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah kita akan mencari pendapatan terbesar dan pendapatan terkecil dari masing-masing anak yang ada di kelas tersebut. Jadi hanya satu orang ya, yang terbesar dan yang terkecil. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus untuk tabungan yang paling banyak. Di sini kita tinggal diberi saja rumus sama dengan max atau nilai terbesar. Kita pilih saja kita pilih sel yang akan kita cari. Ya, di sini adalah di jumlah tabungan dari Abia sampai dengan Satria ya. Kita pilih, kemudian setelah kita pilih itunya selnya, kita tinggal enter saja. Nanti akan keluar jumlah tabungan yang terbesar adalah 526.000. Ya, di sini berarti atas nama anak Devano kalau kita lihat ya. Devano 526.500. Dan yang terakhir, kita akan mencari jumlah tabungan terkecil dalam kelas tersebut. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus min atau yang paling minimal. Kalau untuk rumusnya hanya diganti saja minnya, sedangkan sel yang kita pilih masih sama dengan yang tadi ya, yang max. Jadi di sel jumlah tabungan seluruh anak. Dimulai dari Abia sampai dengan Satria, kita enter, maka akan keluar tabungan yang terkecil adalah Rp145.500. Jadi uang yang terkumpul selama 3 bulan ini hanya Rp140.550 atas nama Keanu. Ya, jadi sudah kelihatan ya Ibu dan Bapak. Jadi dengan menggunakan lembar analisis data menggunakan Excel ini, kita bisa dengan mudah mencari, menjumlahkan, ataupun sama membuat predikat dalam satu kelas. Ini tidak hanya bisa dipergunakan untuk satu kelas ya, bisa dikopikan untuk kelas yang lain. Tapi kita sampel aja ini di kelas yang ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasannya. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan ditanyakan saja. Terima kasih. Izin Bu Feli.
Oke, Oh, iya, gimana ini Pak Gali ya? saya, Gimana saya, Pak Gali? saya, saya. Ya, saya. Nah, itu Oh, Pak untuk yang, Firdaus. Oke, oke. ya, Maaf, nah, maaf. nah, untuk yang sebelah kanan sendiri, yang predikat, yang Mm-mm, silver, gold, sama mm-mm. bronze, itu bisa nggak ditambahi pakai conditional formatting untuk warnanya. Jadi kalau silver, eh, dia langsung berubah warna. Tapi Oh, setahu saya tahunya merah sama biru, tapi nggak tahu silver, gold, sama bronze oh ada nggak? iya. Saya nggak tahu. Dicoba saja. Oh iya. Kan ini kita punya silver, gold, sama bronze di bawah ada ini. Kita ke conditional formatting, pilih dulu satu, lalu ke highlight, lalu ke text that contain. Nah, ini pastikan teksnya sama, kan ini silver. Jadi tulis di sininya silver. Jangan sampai di sininya pakai F gitu, silver. Atau pakai P, silver. Jadi pakai V, silver. Untuk warnanya kita ganti, jangan merah, misalnya pengen yang lain. Kayak tadi Pak Firdaus kan cuma tahu warna merah atau warna hijau gitu. Kita bisa di custom. Lalu ininya ganti ke fill buat cari warna yang kita inginkan, misal warna kuning. Oke. Oke, seperti itu. Nah, ini baru ada satu rumus. Misalnya kita tarik ke bawah, yang silver otomatis jadi kuning. Kalau misalnya kita mau nambahin kondisi yang lain, yang gold sama bronze, ke sini, kita ke manage rule dulu buat ngeliat. Nah, ini kita udah punya peraturan yang pertama, yaitu kalau ada kata silver, warnanya kuning. Kalau mau tambah, kita ke new rule. Ininya yang pertama ini, based on their value, maaf, format only cell that contain, yang ininya ganti ke teks lagi, specific text. Nah, sekarang kita masukin apa, yang gold. Oke, warnanya pengen yang mana, klik lagi 2 kali di sini, pilih ininya format. Nah, pilih deh, misal yang gold pengen warnanya merah. Oke, ini udah kayak gini, udah beres. Specific text gold. Oke, berikutnya tambah lagi yang ketiga, new rule lagi, format only cell that contain. Ininya ganti ke teks, jangan lupa. Kalau misal kita angka, ininya value. Kalau teks, ininya yang teks. Sekarang kita ganti yang bronze. Bronze di sini kebetulan Bu siapa, Bu Felicia ngetiknya pakai spasi, jadi spasi bronze. Oke, ininya dulu warnanya jangan lupa. Misal pengen warnanya jadi coklat. Oke, oke. Nah, ini udah ada 3 aturan, kita baru di apply. Oke, nah udah gini, si ini sel yang pertama ini udah punya 3 aturan. Baru lanjutkan apa yang kata ibu, yuk kita blok blok ke bawah semua. Nah, jadi otomatis 3 aturan tadi berlaku ke semua sel kayak gitu, Bu, kurang lebih. Mungkin ada Terima lagi kasih. yang lain. Bagaimana Bapak Ibu? Adakah yang lain ingin bertanya? Saya Ya, pada Bu Ferry, ini persilakan. ya, ini untuk yang predikatnya, kalau misalkan rumusnya itu dibalik bisa nggak ya Bu ya? Oh, bisa Misalkan Bu. 5.000 gitu Jadi yang dibalik. terbesar dulu ya. If Iya. SS lebih besar daripada 500, berarti dia gold. Itu nggak jadi masalah, Bu, kalau rumus. Yang penting kita tahu saja rentangnya mana sampai mana gitu. Jadi jangan sampai kita salah memberi rentang. Jadi kalau misalnya di sininya bronze, di sininya 500 tapi bronze, nah itu nanti akan benar-benar akan berubah ya. Yang penting rentangnya aja dari mana sampai ke mananya itu yang kita perhatikan. Seperti itu. Kalau rumusnya mau dibalik, gold, silver, bronze, itu tidak jadi masalah. Yang penting si jumlah yang 200 dengan 500 ribu itunya tidak tertukar. Itu aja. Itu Baik, mah terima kasih. karena kan logika berpikir kita beda-beda ya Bu ya. Jadi dipersilahkan saja selama aturannya memang harus seperti itu. Jadi kalau untuk penulisan rumus seperti yang tadi saya bilang, ketika penjumlahan, kalau anak masih belum paham tentang sum, average, dan yang lain-lain, anak bisa menggunakan manual dulu, kayak sum tadi selnya ditambah satu-satu. Cuman kan kalau satu-satu, kalau datanya masih segini, masih aman ya Bu ya. Tapi kalau datanya sudah mulai banyak, nah itu yang nanti akan kewalahan. Makanya eh,
Dari yang terkecil dulu, nanti kita ajarkan kepada anak untuk mengingat bagaimana cara kita tahu rumus minimal ya, rumus statistika dasar biar mereka bisa menggunakannya untuk pengolahan data ya, minimal untuk uang kas dan yang lain-lain. Atau seperti ini ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi Bu Ferry, Pak Galih, atau Pak Firdaus, atau mungkin cukup? Karena ini baru awal ya, Ibu dan Bapak. Nanti akan lebih kompleks lagi mungkin. Ya, cukup Bu. Oke, terima kasih Pak Galih sudah membantu saya mengarahkan teknis dari presentasi kali ini. Mungkin saya kembalikan lagi ke Ibu Fitri ya, Ibu Fitri. Ya, terima kasih Bu Feli. Baiklah, untuk Bapak Ibu, itulah hasil paparan kelompok kami, kelompok 6, yang telah dijelaskan oleh Bu Feli dan operatornya ada Pak Gali yang membantu. Sekian saya sebagai operator, memohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami dari kelompok 6 mengakhiri penjelasan dari hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin live. Yo. Oke, ya. Terima kasih Pak Gali, Bu Fitri, Terima Matur kasih Bu, nuwun, Fitri, dan Bu sama-sama. Firdaus. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Ya, oke. Amin. Terima kasih Bu Oke. Feli, yang Ya, lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.